Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terkait dengan tugas portofolio dinamis hubungan dengan rangkaian ujian kompetensi ahli jabatan analis pemadam. Perkenalkan, nama saya Ukti Arif Muzayyin. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Saya mendapatkan pendidikan pemadam kebakaran 1 pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 saya mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur kebakaran. Lanjut pada tahun 2018 saya mengikuti inspeksi peralatan pemadam kebakaran perkotaan. Saya sekarang bertugas sebagai pengusaha prasarana bidang pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, dan juga ditugasi sebagai seorang inspektur kebakaran. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja, yang mengakibatkan kerugian, baik kerugian material harta benda maupun kerugian nyawa. Pada peristiwa kebakaran, kita tidak mengenal ada yang namanya istilah early warning system atau peringatan dini sebelum terjadi kebakaran. Maka dari itu, kesiapsiagaan peralatan pemadam kebakaran dan juga sumber daya manusia yang terlatih, yang siap sedia bila mana terjadi kebakaran untuk melakukan tindakan pengamanan. Berikut akan kami sampaikan beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi pemeriksaan bangunan gedung rendah menengah. Yang pertama, tentunya kita harus membekali diri dengan surat perintah tugas dari pimpinan. Surat perintah tugas dari pimpinan dapat dikeluarkan setelah adanya surat permohonan dari pengelola gedung perihal permintaan inspeksi atau pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran pada gedung yang mereka miliki. Surat permohonan dari pengelola gedung harus menyertakan beberapa kopi dokumen tentang data bangunan gedung. Adapun data bangunan gedung yang dimaksud adalah yang pertama data bangunan. Data bangunan ini berisikan tentang nama bangunan, alamat bangunan, nama pengelola bangunan, perizinan yang sudah mereka miliki, baik klasifikasi bangunan, penggunaan bangunan, jumlah masa bangunan, tinggi bangunan, atau berapa tingkat bangunannya, terlebih lagi luas bangunannya, dan tidak kalah penting tentang gambar bangunan atau layout bangunan yang ada. Terus kita juga membutuhkan data sistem proteksi peralatan kebakaran yang sudah terpasang. Bagaimana tentang sistem hidrannya, bagaimana joki pump, main pump, dan juga diesel pumpnya. Terus bagaimana reservoir besarnya berapa pilar hidran yang terpasang. Terus juga kita memerlukan data sistem deteksi dan alarm kebakaran. Bagaimana kondisi ruang kontrol panelnya, menggunakan sistem deteksi panas atau asap atau yang lainnya. Dan tak kalah penting, kita memerlukan data APAR dari jumlah, jenis, dan ukurannya. Kemudian itu juga dilengkapi dengan data sarana penyelamatan jiwa seperti halnya gambar tangga darurat, gambar penunjuk arah daruratnya, gambar bagaimana tata letak pencahayaan kedaruratannya, terus juga tentang lift kebakaran. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah data akses pemadam kebakaran. Yang dimaksud adalah bagaimana akses mobil pemadam kebakaran bisa masuk ke dalam lokasi gedung, pintu gerbangnya ukurannya berapa, tingginya berapa, pengkerasan jalan di sekitar gedung berapa. Dan semua itu menjadi kelengkapan dokumen yang harus disertakan pada saat pemilik gedung mengajukan permohonan inspeksi bangunan gedung yang ada. Jadi setelah surat tugas kami terima, maka kami akan berkoordinasi dengan pengelola gedung
tujuan dari koordinasi kami ini adalah untuk memastikan waktu dan juga teknis pelaksanaan inspeksi yang akan kami laksanakan. Terlebih penting bahwasanya kita harus memastikan pengelola gedung itu menyiapkan tim internal atau personil-personilnya untuk menjalankan peralatan-peralatan yang ada. Jadi setelah kita berkomunikasi dengan pengelola gedung, maka kita akan berkoordinasi dengan tim, koordinasi tentang alat dan juga peralatan apa saja yang akan kita bawa pada saat melakukan kegiatan inspeksi proteksi kebakaran bangunan gedung baik menengah maupun tinggi. Adapun alat yang akan kami bawa pada kegiatan inspeksi peralatan pemadam kebakaran, yang pertama adalah meteran, terus yang kedua alat ukur tekanan hidran berupa pitot, yang ketiga alat detektor asap dan juga alat detektor panas. Tidak kalah pentingnya senter yang kita gunakan. Setelah itu kita menggunakan sarana komunikasi untuk berkoordinasi dengan tim yang ada di sana. Dan juga beberapa peralatan lain yang berguna untuk mendukung kegiatan inspeksi peralatan pemadam kebakaran yang ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa betul ini dengan pengelola gedung PT Multi Superindo Jaya? Iya, saya Udi Arif Muzayin dari tim inspeksi peralatan pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo ingin memastikan akan melaksanakan kegiatan pengujian peralatan inspeksi kebakaran bangunan gedung milik Bapak. Insya Allah kita mulai hari ini, kami datang jam 9. Maka dari itu dimohon untuk menyiapkan tim internal atau personel untuk melaksanakan serangkaian pengujian sistem proteksi kebakaran yang ada. Terima kasih Bapak, sampai ketemu di lokasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin pimpinan, kami tim inspeksi siap untuk melaksanakan tugas hari ini. Ini surat perintah tugas. Sesuai dengan permohonan dari PT Multi Superindo, dari hari ini siap diturun ke lapangan. Siapkan tim teman-teman untuk membantu pelaksanaan pekerjaan ini. Siap. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai jalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Siap. Oke, selamat tugas dan hati-hati. Mohon izin kalau sudah. Assalamualaikum. Tidak. Perkenalkan, kami dari bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih, kami datang atas undangan permohonan inspeksi dari pengelola gedung. Dan kami dalam rangka melaksanakan tugas, terutama melakukan inspeksi dan juga pemeriksaan terhadap peralatan pemadam kebakaran yang ada pada bangunan atau perusahaannya. Mohon izin, aktivitas kami ada 3 tujuan penting, Bu. Yang pertama, ini adalah sebagai tindakan pencegahan kebakaran. Terus yang kedua, ini adalah bentuk pengawasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, terus sudah Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang
persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan. Dan yang ketiga tentunya Ibu, yang terpenting ini adalah sebagian dari tindakan penyempurnaan bila mana ada hal-hal yang kurang pas dan juga kurang sesuai dengan peraturan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga bagi kami selaku menjalankan perintah konstitusi. Jadi teknisnya nanti setelah ada penjelasan singkat, maka kami mohon izin untuk melakukan tinjau lapangan, terutama pada sistem proteksi hidrannya, sistem alarmnya, dan juga ketersediaan apa. Dari 3 hal itu yang menjadi fokus kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Apa? Cek tentang kondisi fisiknya. Ya, masih bagus. Juga ada temperaturnya masih pada posisi. Alat pendukungnya masih bagus Bu ya. Ya, masih dalam kan. Perlu yang diingatkan Bu ya, ini harus ada pada setiap 15 meter. Karena alat ini sangat berfungsi untuk kebakaran awal, sangat efektif, sehingga keberadaannya harus ada pada setiap 15 meter. Di atas persis setelah tangga itu ada. Oh, iya. Ini secara visual bagus Ibu. Iya. Maksudnya juga masih bagus. Terus ini oke. Terpenting dari ketersediaan alat adalah orangnya bisa mengoperasikan. Ya Pak. Jelas ya, bisa dikatakan bahwasanya alat ini akan berfungsi bila mana dioperasikan dengan benar. Iya. Oke, tentang apa? Ini bagus. Hidran. Ini salah satu opsinya. Bisa Bu. Bisa lihat Bu ya. Silakan. 1,5. Oh iya. Ini diperuntukkan untuk karyawan Bu ya, 1,5. Iya. Lengkap ya Pak? Ya. Oke. Bagaimana visualisasi? Nah ini sudah menyala di nomor 1 di zone 1. Jadi ketika api sudah ditekan, ini di security sudah terdetek dan indikator menyala di nomor 1 sudah sesuai. Oke, terima kasih Pak Udi. Oke. Ini nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa. Coba ya. Ini kita coba uji smoke detector. Oh, nyala. Oke. Ini sudah bawa gini. Loh, Sudah, tidak harus gudang. sudah. Sudah bensin ya. Oke. Sudah pakai smoke-nya oke. Lalu ke hidran. Tidak tidak. Kita masuk ke rumah pompa aja Bu. Gitu. Kita lihat peralatannya di rumah pompa dulu. Ini dua monitor. Oke, persiapan untuk dibuka. Kebakaran ini adalah suatu kejadian yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Kesimpulannya, kebakaran ini tidak ada
peringatan dini sebelum terjadi kebakaran. Beda dengan bencana yang lain. Mau ada angin, mau ada gempa, itu biasanya ada informasi dari BMKG bahwa akan ada perubahan cuaca yang mengakibatkan hujan deras, mengakibatkan angin dan sebagainya. Beda dengan kebakaran. Kebakaran ini tidak mengenal apa yang dinamakan early warning system. Tidak ada peringatan dini sebelum terjadi kebakaran. Kalau sudah seperti ini apa? Ya kesiapsiagaan kita sebagai orang ya, yang ada dalam lingkungan dan juga kesiapsiagaan peralatan. Kan nanti Pak Kepala Desa seperti tidak ada apa kecil. Kalau bisa diadakan apa? Untuk penganggaran apa boleh nggak Kepala Desa? Boleh. Bisa dapat lagi tiap RT yang RW lah, tiap pos kantin atau satu apa? Atau juga kira-kira alat pemadam kebakaran itu ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya modern. Apa ini adalah salah satu alat pemadam kebakaran yang tentunya modern. Kalau yang tradisional, kalau bisa menyediakan karung, bisa menyediakan mungkin nanti pasir, terus juga bisa menyediakan alat koyok seperti garuk-garukan bukan ya. Dulu di RT itu dia apa pak ya? Kalau telurnya kan garuk itu, tapi sekarang ada nggak? Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk bila mana jadi kebakaran itu digunakan untuk mengurai salah bagian dari alat-alat pada kebakaran tradisional. Minimal ada karung, tapi cara kerjanya bagaimana? Nanti teman-teman yang praktek. Karung bawa tahu. Ada yang sekarang yang lebih modern namanya fire blanket. Sifatnya kayak kain, tapi itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga tahan. Itu ya kurang paling satu nggak sampai 100.000. Alat-alat ini itu sangat efektif sekali digunakan pada saat kejadian kebakaran awal. Maka hari ini kita akan mencoba melakukan simulasi pelatihan bagaimana jika ada kebakaran awal. Karena kebakaran itu adalah nyala api yang tidak bisa kita kontrol. Kalau ada nyala api yang bisa kita kontrol, nanti tidak akan menjadi kebakaran. Jadi potensi api yang timbul, yang caranya itu tidak sampai menjalar menjadi besar. Maka peran Pulau Panjenengan Sedoyo yang ada di sini, bila mana ada potensi kebakaran itu harus segera kita padamkan. Ilmunya kayak apa? Jadi kita lihat tidak sampai meluas ketika sudah bisa 85% potensi kebakaran itu karena masyarakat tanggap. Jadi ada istilah teori pertumbuhan api. Nek wis kadung pokok Pak, terus waktu sampai kira-kira 5 menit untuk memadamkan. Lebih dari 5 menit parang kayak karung basah sudah jadi alat yang diperlukan harus lebih besar lagi, harus produksinya kalau sampai tanggap dalam 5 menit pertama ketika terjadi potensi kebakaran, maka kebakaran potensi daerah mana saja yang kira-kira aman untuk terjadi yang sementara juga kita harus bisa memetakan jalur evakuasi untuk
Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1/306 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat dengan Redcar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Dibentuk secara nasional dari, oleh, dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan. Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan kebakaran daerah kabupaten kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan atau terdampak kebakaran dalam waktu tanggap atau respon time 15 menit. Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, pencapaian target SPM dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran dan oleh relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dan atau dibina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan pelibatan relawan pemadam kebakaran dalam pencapaian SPM adalah untuk mencapai respon time, penanggulangan dini kejadian kebakaran, serta pencegahan dalam kerangka pengurangan resiko kebakaran.